Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semua sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini tentunya saya akan kembali membahas mengenai seputar pekerjaan yang akan kalian lamar, yaitu sebuah pekerjaan di Alfamart. Yang mau melamar kerja di Alfamart tentunya kalian sangat bagus menonton video saya. Walaupun tidak bagus, yang penting saya sudah semaksimal mungkin ngasih informasi atau tips kepada kalian agar kalian memahami pada saat kalian melamar kerja di Alfamart. Oke, di konten kali ini saya akan membahas tentang 5 pertanyaan saat interview. Nah, jika kalian sudah melamar kerja di Alfamart via online dan sudah mengikuti alur prosesnya, mengisi formulir dari awal sampai dengan kalian mengikuti tes psikotes dan ke tahap 3, yaitu di sini kalian akan mengikuti tes interview. Nah, interview ini bisa dilakukan secara dua ya teman-teman. Ada secara offline, ada secara online. Nah, di saat situasi dan kondisi seperti ini, Alfamart menyediakan interviewnya ini di sistem online, bukan di sistem offline. Jadi, kalau di sistem offline, kalian langsung ketemu dengan HRD. Kalau kalian sistemnya online, tetap kalian mengikuti alur proses interview dengan HRD, tapi kalian interviewnya ini by telepon atau by video call, langsung bertatap muka dengan HRD. Jadi sama aja ya, tidak ada bedanya teman-teman, kalian interview langsung dengan interview online. Oke, di video kali ini saya akan ngasih kepada kalian 5 pertanyaan yang sering muncul pada saat interview. Nah, apa aja sih Bang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada saat interview di perusahaan-perusahaan? Nah, jadi di sini kalian misalkan melamar di perusahaan Alfamart atau di perusahaan lainnya. Ini sistemnya sama ya, tidak ada bedanya, cuman membedakan perusahaannya ini bergerak di bidang apa. Perusahaan ini bergerak di sistemnya, di sistem apa, di sistem penjualan, sistem jasa, dan lain sebagainya. Oke, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan interview, di sini saya mengajak teman-teman untuk subscribe dulu channel saya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tahu pada saat saya upload video, dan jangan lupa diklik share dan komen ya. Berikan komen-komen yang positif dan untuk memotivasi saya agar saya membuat kontennya lebih bagus dan lebih bagus lagi gitu, tidak ada kata salah dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jika kalian sudah subscribe, langsung aja kita ke 5 pertanyaan yang sering muncul pada saat interview online ataupun interview offline. Apa aja sih Bang di pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul pada saat interview? Oke, yang pertama adalah perkenalkan diri Anda. Nah, di sini kalian memperkenalkan diri kalian ya teman-teman, dari mulai nama, tempat tanggal lahir, alamat tinggal kalian, asal sekolah, dan pendidikan yang kalian tempuh, misalkan di jurusan akuntansi, manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Jika kalian sudah memperkenalkan diri dari mulai nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama sekolah, jurusan pendidikan yang kalian tempuh atau kalian pelajari di bidang manajemen, akuntansi, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih Bang harus memperkenalkan diri? Nah, memperkenalkan diri itu sangat penting teman-teman untuk kita interview dengan HRD, karena jika kita tidak menyebutkan nama diri, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya, itu akan kurang afdol. Jadi kelihatannya tidak gimana ya, kesannya kurang bagus saja. Nah, yang kedua adalah apa kesibukan Anda selama belum bekerja. Nah, jika teman-teman jawab makan, minum, tidur, main, dan lain sebagainya, atau main game, itu salah teman-teman.
jangan sampai kalian mengecoh atau menjawab pertanyaan itu secara pengen sendiri, itu salah. Di sini saya akan ngasih sedikit tips untuk kalian menjawab apa sih kesibukan kalian selama belum bekerja. Misalkan kalian bantu paman kalian yang punya toko misalnya, atau punya dagangan, itu juga bisa. Atau kalian selama kalian belum bekerja nih, ada ojol misalkan, ojek online selama belum bekerja, itu bagus. Yang ketiga, atau bantu-bantu paman kalian yang punya toko, punya usaha lainnya. Itu jawaban simple tapi gimana ya, mempercayai supaya HRD, oh ini ternyata kamu selama bekerja itu tidak diam saja, tidak makan, tidak minum, tidak main game lain, tapi kalian juga mau berusaha mengikuti alur proses diri kalian. Itu jawaban yang benar-benar menurut saya simple, yang bisa dimengerti oleh HRD. Yang ketiga, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Nah, sering muncul teman-teman, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Jawabannya itu bisa kalian jawab karena saya ingin bekerja di perusahaan ini karena saya punya skill, punya kemampuan, punya pengalaman, dan lain sebagainya. Itu tergantung jawaban kalian. Atau misalkan kalian ingin bergabung di perusahaan Alfamart karena perusahaan Alfamart sedang berkembang, sedang maju, dan saat ini penjualan retail terbuka di Indonesia yang mempunyai lebih dari 1000 cabang, jenjang karirnya bagus, sesuai dengan kriteria saya, pendidikan saya masuk di bidang keuangan, di bidang manajemen, di bidang akuntansi. Itu tergantung teman-teman ingin menjawabnya sesuai pendidikan teman-teman, sesuai dengan teman-teman yang teman-teman tempuh pada saat teman-teman sekolah, itu bisa aja. Oke, yang keempat, apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Nah, setelah Anda masuk atau setelah kalian masuk di perusahaan yang kalian lamar ini, apa sih rencana kalian di 5 tahun ke depan? Misalkan nih, kalian ingin menjadi pengusaha, kalian ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, ingin mempunyai toko yang mewah, ingin mempunyai toko seperti Alfamart, boleh saja, tidak ada masalah teman-teman. Tapi lebih baik kalian jangan dulu mengatakan hal seperti itu, karena itu bisa saja mengecoh atau mengelokkan pertanyaan tersebut menjadi jawaban yang salah. Nah, misalkan di sini jika HRD menanyakan apa sih 5 tahun rencana 5 tahun ke depan Anda pada saat Anda sudah masuk di perusahaan kami. 5 tahun ke depan, misalkan jika saya sudah masuk di perusahaan, jika memang ada niatan yang baik dari diri saya dan ada kemampuan, skill, mentalitik yang saya punya, saya ingin bergabung dan ingin mengasah kemampuan saya berjenjang karir di perusahaan yang saat ini saya lamar. Dan insya Allah kalau misalkan saya lulus, saya ingin berkarir di 5 tahun ke depan untuk mengabdi di perusahaan yang saat ini saya lamar, karena ingin menambah pengawasan, ingin menambah pengalaman, dan ingin menambah tentunya pola pikir yang lebih positif lagi ke depan. Nah, jadi jika kalian menjawab ingin menjadi pengusaha sukses, itu salah teman-teman. Jadi usahakan apa sih rencana 5 tahun ke depan Anda pada saat Anda sudah diterima di perusahaan ini. Misalkan yang tadi saya jawab, saya ingin bekerja dan berkarir bersama Alfamart misal di 5 tahun ke depan, supaya saya bisa menjadi lebih baik, bisa mengembangkan diri saya, bisa mengembangkan skill-skill dan kemampuan saya, menciptakan ide-ide yang berguna untuk perusahaan. Itu simple tapi bisa meyakinkan untuk HRD ya teman-teman. Itu jawaban yang dulu saya pernah lantunkan atau saya berikan kepada HRD, dan alhamdulillah saya bisa lolos dan bisa kerja di Alfamart sudah jalan 1 tahun 7 bulan, alhamdulillah. Nah, pertanyaan kelima adalah apa kelebihan dan kelemahan Anda. Nah, misalkan kalian punya kelebihan dari segi bicara, misalkan kalian punya kelebihan dari ide kreatif, misalkan kalian punya kelebihan dari menghitung. Nah, itu kalian ungkapkan teman-teman, kelebihan kalian itu apa, kelebihan kalian itu di bidang apa. Misalnya kelebihan saya Pak bisa memahami
alur proses kerja dengan cepat, bisa memahami instruksi dengan cepat, bisa memahami apa alur proses kerja yang atasan berikan. Nah itu kalian ungkapkan aja jika memang itu benar-benar sesuai dengan pribadi dan kriteria kalian. Jangan kalian menjawab asal aja gitu kan, karena ini menyangkut kepribadian kalian untuk kedepannya gitu. Jangan asal menjawab, karena yang saya bilang tadi bisa saja pertanyaan di sini itu menjebak kalian. Jangan sampai kalian salah menjawab. Nah di sini ada sisi kelemahan. Misalkan kelemahan saya sulit untuk memahami Pak dalam segi pembahasan, terus dari segi materi yang atasan berikan, dari sesi berhitung saya kurang Pak, dari segi baca saya kurang, tapi saya punya kelebihan tadi Pak, bisa menciptakan ide-ide kreatif, bisa beradaptasi dengan secara individual dengan teman rekan kerja dan lain sebagainya. Jangan kalian menyebutkan kelemahan di mana kalian sering lupa, kurang berinteraksi dengan secara individual dengan sesama rekan kerja maupun dengan customer. Karena di sini teman-teman, jika kalian masuk kerja di Alfamart, tentunya kalian akan berhadapan dengan yang namanya customer. Jadi kalian harus menghandle customer di sini itu dengan secara langsung dan dengan secara pola pikir kalian dalam segi bahasa, dalam segi menawarkan produk yang promo. Jika ada komplain, kalian harus menanggapinya dengan rileks, jangan dengan kata-kata yang kurang baik yang kalian ungkapkan. Nah, itulah teman-teman yang biasanya dikeluarkan atau pertanyaan yang sering muncul pada saat interview online ataupun interview offline. Apa sih Bang pertanyaannya? Ya ini tadi. Yang pertama, perkenalkan diri kalian, perkenalkan diri Anda. Kedua, apa kesibukan kalian atau teman-teman di sini yang mau melamar kerja di Alfamart, apa sih kesibukan selama belum bekerja? Nah, yang ketiga, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Misalkan kenapa kalian ingin bekerja di perusahaan Alfamart, kenapa kalian misalkan ingin bekerja di perusahaan yang lain, misalkan itu harus kalian kasih jawaban yang benar-benar simpel, yang menurut kalian ini benar ya. Yang keempat, apa rencana kalian di 5 tahun ke depan? Nah, rencana di sini apa sih rencana kalian di 5 tahun ke depan? Misalkan kalian sudah masuk di perusahaan atau di perusahaan Alfamart. Nah, untuk pertanyaan kelima, apa kelebihan dan kekurangan kalian? Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya kasih sedikit tips atau penjelasan pada saat interview. Oke, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, dibantu share, jangan lupa dibantu like dan komennya ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya Nana Supriyatna undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.